Pemirsa, nama Anies Rashid Baswedan disebut masih unggul tipis jelang Pilkada Jakarta. Yang mengejutkan, PD Perjuangan diberitakan akan mendorong Basuki Cahayapurnama alias Ahok ke Pilkada Sumatera Utara. Lalu akan seperti apa peta persaingan di Pilkada Jakarta? Inilah Top Review. Komisi Pemilihan Umum Jakarta meluncurkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 atau Pilkada Jakarta pada Sabtu malam 25 Mei 2024 di lapangan Selatan Monas yang dimulai sekitar pukul 7 malam. KPU Jakarta bertujuan memasifkan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat, khususnya warga Jakarta jelang Pilkada yang digelar pada November 2024 mendatang. Secara garis besar, tahapan pada Pilkada atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Saat ini kita masih berada di tahapan persiapan, di mana saat ini kami sudah melakukan perekrutan badan ad hoc, yaitu PPK dan PPS. Lalu pada saat ini juga kami sedang melaksanakan tahapan yaitu verifikasi administrasi untuk calon perseorangan. Yang seperti kita tahu semua bahwa ada satu calon yang maju di jalur perseorangan. Peta kandidat sendiri masih samar-samar. Yang pasti, baru ada satu pasangan yang berasal dari calon independen yang mendaftar, yakni pasangan Dharma Pongrekun dan Wardana Abioto. Sedangkan partai politik belum memutuskan nama-nama yang akan diusung. Analis politik melihat bahwa nama-nama lama masih akan mendominasi pencalonan. Masih didominasi oleh nama-nama lama, Mas Anies, Ahok, kemudian Ridwan Kamil, termasuk beberapa nama seperti Sandiaga Uno, itu masih muncul di benak publik warga Jakarta. Meskipun Mas Anies menempati peringkat pertama minimal di survei beberapa bulan lalu, tetapi beliau tidak terlalu dominan juga. Artinya, masih membuka kesempatan buat nama-nama baru untuk muncul sebagai penantang kompetitif. Nama Anies Baswedan sudah secara resmi diusulkan DPW PKS Jakarta ke DPP. Namun, DPP PKS masih belum memutuskan. Ya, jadi dari PKS Jakarta sudah memberikan keputusan akan mengusung Pak Anies Baswedan. Di mekanisme kita ya, dari usulan wilayah nanti akan masuk ke tingkat pusat. Nah, di DPP PKS sudah beberapa kali ada rapat penentuan tentang siapa calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Nah, kita masih belum memutuskan ya siapa yang akan kita usung. Yang mengejutkan, Anies masuk menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Meski pada masa kepemimpinan Anies di Jakarta, PDIP menjadi partai yang paling keras mengkritik Gubernur Anies, namun analis politik menilai kemungkinan PDIP mengusung Anies masih tetap terbuka. Di tingkat elit kan sudah mulai muncul tuh pasangan Anies Charles Honoris ya. Dan menurut saya potensi ini bukannya kemustahilan, dalam politik apapun bisa terjadi. Apalagi melihat posisi PD Perjuangan sekarang yang berada di luar dan posisinya jelas berbeda 180 derajat ya dengan Presiden Jokowi maupun pemerintahan yang akan datang. Nah, tetapi ya tentu dalam konteks dinamika politik semuanya memungkinkan kalau misal kemudian sebelumnya masing-masing pihak seolah kemudian sudah tersekat-sekat oleh ideologis, oleh gerbong kekuatan politik yang sudah terpetakan sebelumnya, maka dalam setiap dinamika seringkali kemudian memunculkan kejutan-kejutan baru. Nah, kalau misal memang betul beberapa nama misalnya termasuk juga Mas Anies misalnya masuk dalam bursa sejumlah partai politik, dipertimbangkan oleh sejumlah partai politik, bahkan misalnya oleh PDIP misalnya yang mencoba untuk juga menimbang nama tersebut, tentu ini akan menjadi sebuah peluang yang baik bagi siapapun. Satu nama dominan lainnya adalah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jika Pilkada Jakarta 2024 akhirnya akan menampilkan Anies versus Ahok, maka rematch Pilkada 2017 akan terjadi. Namun, dengan munculnya wacana PDIP akan mengusung Anies, lalu akan dikemanakan Ahok yang notabene kader PDIP? DPD PDIP Sumatera Utara mengabarkan bahwa Ahok sedang ditimbang untuk maju ke Pilkada Sumatera Utara.
Ahok diplot untuk menantang Bobi Nasution, menantu Presiden Joko Widodo yang didukung Partai Gerindra. Dengan Pak Ahok saya udah 2 kali berkomunikasi kemarin. Pak, kalau Anda diterjunkan ke Sumatera Utara siap nggak Bang? Siap nggak Pak Ahok? Kalau sudah partai menginstruksikan, jangankan ke Sumatera Utara, ke Papua juga saya siap. Mantap kali. Itu jawaban Pak Ahok ya, Pak? Ya itu, sebagai seorang kader yang sejati kan gitu kan. Ahok sendiri mengaku masih menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Cara cocoknya DKI apa Sumut? DKI apa Sumut, Pak? Cocoknya di Indonesia lah. Tapi kalau ada perintah siap ya, berarti Pak Ahok? Kalau Ibu kasih perintah? Saya kira ibu juga tidak mungkin sembarang tugaskan kalau tidak menerima masukan dari bawah ya. Kalau Pak Ahok ya? Siap. Kalau saya sih sekarang lebih siap main golf kayaknya. Di sisi lain, Partai Koalisi Indonesia Maju juga menjalin kesepakatan akan melanjutkan kerjasama di Pilkada Jakarta. Dan kita memang dari awal sudah berkomitmen bersama-sama teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju untuk menjalin koalisi di dalam pilkada yang akan datang, termasuk di dalamnya adalah Pilkada DKI. Jadi kami tengah berdiskusi, berdialog secara intensif dengan teman-teman dari Golkar, dari Gerindra, dan dari Partai Demokrat untuk mampu mengusung kader-kader yang di dalam Koalisi Indonesia Maju. Ridwan Kamil menjadi salah satu nama yang disebut-sebut akan dimajukan. Jika skenario ini terjadi, maka Pilkada Jakarta akan menjadi pertarungan antara Anies Baswedan kontra Ridwan Kamil. Seperti diungkapkan analis, Anies berada di urutan terdepan, namun dengan selisih tipis. Lalu, apakah faktor intervensi pemerintah pusat akan menjadi faktor penentu? Semoga Pilkada 2024 terbebas dari intervensi kekuasaan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.